Kalau Allah yang sebenar-benar wujud dan yang ada, lalu bagaimana wujudnya? Allah itu adalah wujud pada segala yang ada ini. Dan segala yang ada ini, itulah nyatanya kezohiran memandang akan wujud dirinya. Kenapa Allah itu segala yang wujud? Dan segala yang wujud adalah kenyataan untuk memandang akan kezohiran dirinya. Karena dialah sebenar-benarnya wujud yang ahad. Allah itu benar-benar wujud yang ahad. Wujud yang benar-benar tunggal, esa, tiada berbilang. Ini yang Allah utarakan tentang keahatan dirinya. Di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu benar-benar ahad. Ahad ini yang dikatakan namanya esa. Esa itu adalah satu, satu itu maknanya tunggal. Tunggal itu maknanya tiada berbilang. Tiada berbilang itu maknanya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Tidak ada diri yang lain selain dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain dirinya, itu maknanya dialah yang wujud secara mutlak. Nah, secara mutlak, wujud mutlak. Kalau dia yang wujud secara mutlak, maka dialah yang semata-mata. Bapak Ibu, semata-mata dia. Lalu Ustaz bertanya sama Bapak Ibu, kalau dia adalah wujud yang semata-mata, karena dia mutlak, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya, dia tunggal ahad esa dan esa satu-satunya. Ustaz mau bertanya Bapak Ibu, adakah yang wujud selain Allah? Ada atau tidak? Kalau tidak ada yang wujud selain Allah, pertanyaan kedua, adakah diri Bapak Ibu selain diri Allah? Ada atau tidak? Terakhir, kalau tidak ada diri yang lain, ya, kalau tidak ada diri Bapak Ibu selain diri Allah, lalu siapa sebenar-benarnya diri Bapak Ibu ini? Kalaulah diri Bapak Ibu tidak ada, yang ada itu hanya Allah, siapa sebenar-benarnya diri Bapak Ibu? Nah, inilah yang mesti arif dan bijak kita menyikapinya. Lihat, kalaulah diri Bapak Ibu tidak ada, yang ada hanyalah Allah, maka secara makna hakikat, nah ini hakikat dulu, diri Bapak Ibu itu yang sebut namanya wujudullah, atau disebut namanya ainullah, ya, atau disebut hakikatullah. Kalau diri Bapak Ibu tidak ada, yang ada hanya Allah, maka secara bahasa hakikat diri Bapak Ibu disebut wujud Allah, ainullah atau hakikatullah, tempat memandang kenyataan nyatanya akan diri Allah yang ahad, yang tunggal semata-mata itu. Secara ilmu torikat, nah ini torikat lagi. Secara ilmu torikat, siapa diri Bapak Ibu ini? Diri Bapak Ibu ini secara ilmu torikat disebut namanya mir'atillah, cermin Allah, tempat memandang akan bentuk dan rupa diri Allah. Makanya dikatakan Allah wa khalaqa Adam kasuratihi, wa khalaqa Adam kasuratihi, wa khalaqal insan ala surati rahman.
Yang pertama, kalaulah diri bapak ibu ini dalam bahasa terikat adalah cermin Allah, tempat memandang rupanya Allah, maka di situ Allah menjelaskan dan dijadikan Adam itu adalah sesuai dengan gambaran rupa diriku. Yang kedua, dijadikan insan itu juga sesuai dengan gambaran rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu adalah Allah. Karena apa? Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Kalau dia yang wujud dan dia cuma yang ada, maka dirinya yang tampak, dirinya yang terlihat pada segala yang wujud dan segala yang ada ini. Sebab apa? Segala yang wujud dan segala yang ada itu adalah cermin untuk memandang rupa akan dirinya sendiri. Ustaz mau nanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini bisa nggak melihat wajah sendiri? Halo? Bisa? Bisa Bapak melihat wajah sendiri? Sekarang nih. Duduk sekarang nih ya. Bisa atau tidak? Nah, itulah buktinya diri Bapak Ibu itu nggak ada. Nah, kalau dibilang bisa, kapan Bapak Ibu bisa melihat wajah sendiri? Ketika ada maka cermin itulah tempat memandang akan wajah rupa sendiri. Sekarang diri Bapak Ibu itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu tidak ada, yang ada itu hanya Allah, maka diri Bapak Ibu itu sebagai cermin saja untuk memandang akan nyatanya rupa wujud diri Allah itu. Disitulah dikatakan Allah wa khalaqa Adam kasuratihi. Dijadikan Adam, dijadikan diri kita ini adalah cermin saja untuk memandang wajah dan rupanya diri Allah itu. Karena dia yang ada, maka dirinya lah yang terlihat pada cermin itu. Contoh, ini contoh tadi ini. Ibu-ibu juga lagi nih. Ketika ibu-ibu tadi di kamar pakai lempong siti. Lihat tuh lempong siti. Ini ya, lempong siti pakai gincu. Pakai ini bedak. Nah, ya. Ketika Bapak Ibu bercermin tadi, kelihatan tak diri Ustadz di dalam cermin itu tadi pada saat ibu-ibu bercermin? Tidak. Apa sebabnya tidak kelihatan diri Ustadz di dalam cermin ketika ibu-ibu bercermin tadi di hotel tuh? Kenapa tidak terlihat diri Ustadz di dalam cermin ketika ibu-ibu bercermin tadi di hotel? Itu dia jawabannya. Karena yang bercermin itu bukan Ustadz. Yang bercermin itu saya Ustadz. Kalau saya yang bercermin, maka diri saya lah yang nampak pada cermin itu. Tak mungkin pula diri Ustadz. Paham ya? Kita antarkan makna yang sebenarnya. Sekarang ya, Allah yang wujud semata-mata. Wujud semata-mata itu apa maksudnya tadi itu? Hanya dia satu-satunya. Adakah yang lain selain dirinya? Ada. Allah yang wujud semata-mata. Kalau Allah yang wujud semata-mata, sedangkan alam dan diri Bapak Ibu ini adalah sebagai cermin. Kalaulah diri Bapak Ibu ini sebagai cermin, sedangkan Allah yang wujud semata-mata, ketika Allah bercermin, diri siapa yang nampak pada cermin itu? Diri Allah. Mana yang dikatakan cermin Allah yang melihat nampaknya diri Allah pada cermin itu? Mana yang dikatakan cermin Allah sebagai tempat memandang tampaknya diri dan rupa diri Allah tuh? Alam dan manusia ini. Manusia, diri Bapak Ibu inilah sebagai cermin tempat memandang nyatanya akan rupa diri Allah itu. Itu secara bahasa apa tadi itu? Secara bahasa torikat cermin Allah. Karena dia cuma yang ada, maka dirinya lah yang nampak pada cermin. Cermin itu diri Bapak Ibu. Cermin itu adalah alam. Alam inilah tempat memandang nyatanya akan rupa wujud diri Allah. Karena dialah yang bercermin itu. Dalam bahasa syariat, nah ini bahasa syariat lagi. Maka alam dan diri Bapak Ibu ini disebut namanya makhluk Allah. Disebut makhluk.
disebut namanya sesuatu. Nah, sesuatu disebut namanya hamba. Hah? Jadi kesempurnaan makhluk nyatalah pada manusia. Dan manusia itu yang katakan namanya hamba Allah. Nih. Hamba Allah itulah maksudnya. Secara bahasa syariat, hamba Allah itulah kenyataan untuk memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Makna yang sebenarnya hamba Allah itu maknanya hamba itulah yang Allah itu. Hamba itu yang Allah itu. Apa sebabnya hamba itu yang Allah itu? Karena Allah cuma yang Allah cuma yang ada. Makanya secara makrifat, disempurnakan bahasa makrifatnya sini. Kalau Allah yang ada semata-mata, secara makrifat, siapa hamba Allah itu? Itu tiada lain adalah Allah. Itu dia. Apakah Bapak Ibu mengaku Allah? Apakah Bapak Ibu jadi Allah? Enggak. Kalau Bapak Ibu bukan mengaku Allah dan bukan pula jadi Allah, lalu apa makna yang tersembunyi di balik kata-kata yang Bapak Ibu sampaikan tadi sama Ustadz tuh? Apa makna yang tersembunyinya? Iya betul, tajalli tadi. Tajalli Allah, cermin Allah, hamba Allah. Rahasia Allah. Maknanya, lihat. Ketika Ustadz bilang Bapak Ibu kan tidak ada, yang ada hanya Allah kan? Lalu siapa di Bapak Ibu itu? Allah. Kan begitu tadi itu. Lalu Ustaz munculkan pertanyaan. Ketika Bapak Ibu bilang Allah, apakah Bapak Ibu ngaku Allah? Tidak. Apakah Bapak Ibu jadi Allah? Tidak. Kalau tidak, kenapa Bapak Ibu mengatakan Allah? Apa makna di balik kata itu? Lihat. Makna di balik kata itu ketika Ibu mengatakan Allah, pada saat Ustaz bertanya, kata ini Ustadz, saya katakan Allah hanya memberikan pemahaman dan penjelasan kepada Ustadz bahwa Allah sajalah yang ada semata-mata, diriku ini tidak pernah ada. Kalau Allah yang ada semata-mata, diriku tidak pernah ada, maka diriku inilah yang disebut namanya tajalli Allah, kenyataan Allah, tempat memandang dirinya Allah. Kalaulah diriku ini adalah kenyataan Allah, tempat memandang dirinya Allah, sebenar-benarnya diri aku inilah sebenarnya Allah itu. Namun kata-kata ini bukan mengatakan kepada Bapak Ibu, aku ini Allah, aku jadi Tuhan, enggak. Untuk memberikan pemahaman saja, Allah yang benar-benar ada, kita tidak pernah ada. Kapan Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak mula adanya nggak pernah ada. Kapan sejak mula adanya di Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah wujud, sejak Allah menyatakan dirinya innani anallah, sejak itulah diri Bapak Ibu nggak pernah ada. Jadi kalau Allah yang wujud, Allah yang nyata, maka Allah itu segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain dan nama yang bermacam-macam. Maka kenalilah tahwil, penyamaran akan diri Allah. Allah itu segala yang wujud, dan segala yang wujud itulah nyatanya memandang akan diri Allah. Ini wujud Allah kan namanya? Ini wujud Allah namanya? Ya. Kalau ini wujud Allah, apa namanya wujud Allah yang bentuknya seperti ini? Ini wujud Allah. Kalau ini wujud Allah seperti ini bentuknya apa namanya? Itu dia. Ini juga wujud Allah, kalau seperti ini bentuknya apa namanya nih? Insan. Kalau ini adalah wujud Allah, bentuknya adalah insan. Siapa nama insan ini? Siapa namanya? Pak Nurul. Pak Nurul itu nama siapa tuh? Iya, nama apa namanya? Pak Nurul itu nama rahasia diri Allah yang wujud pada Itu dia Bapak Ibu. Ini nama rahasia Allah enggak nih? Iya. Ini nama rahasia Allah enggak nih? Iya. Kenapa dikatakan mik?
spidol nama rahasia Allah, karena mik dan spidol ini juga dikatakan wujudullah. Kalau ini dikatakan wujudullah, maka nama daripada wujudullah itu, kalau begini, itu spidol namanya. Ini yang nama rahasia diri Allah. Kalau begini bentuknya, mik nama, inilah nama rahasia diri Allah. Akan tetapi, kesempurnaan nama rahasia wujud Allah pada segala yang ada ini sempurna pada insan. Insan itu yang nama ke-100. Sekarang insan itu namanya Pak Udah. Pak Udah itu yang nama rahasia diri Allah yang ke-101. Pahami dah tuh. Disitulah rahasianya tadi. Siapa yang sudah kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Siapa yang sudah kenal Tuhannya, hilang pula dirinya. Kalau dah hilang dirinya, diri siapa yang wujud ini? Ya Allah lah itu Bapak Ibu. Makanya perjumpaan diri Bapak Ibu itu dengan Allah adalah pertemuan dalam satu wujud. Pertemuan dalam satu rupa. Pertemuan dalam satu nama. Pertemuan satu dalam rahasia. Jangan Bapak Ibu bayangkan pula pertemuan Bapak Ibu dengan Allah seperti Ustadz dengan beliau ini, atau beliau ini dengan Ustadz ini, gitu. Seperti Ustadz dengan Pak Adi kayak gini. Pertemuan kita dengan Allah bukan seperti ini. Pertemuan satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia. Begitu mandangnya. Makanya pertemuan kita dengan Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia itu satu dalam pada diri insan masing-masing. Pada diri masing-masing. Walaupun Ustaz katakan pertemuan kita dengan Allah satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri masing-masing, namun diri masing-masing bukanlah kenyataan wujud diri Bapak akan tetapi kenyataan dirinya Allah. Ini Ustaz selalu antarkan tuh. Walaupun orang mengatakan diri Bapak Ibu orang, tapi orangnya Bapak Ibu bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu. Walaupun manusia mengatakan diri Bapak Ibu manusia, akan tetapi manusianya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan wujud diri Bapak Ibu. Walaupun kita dikatakan insan, namun insannya kita bukanlah kenyataan wujud diri kita. Kalaulah kita dibilang punya diri, tapi diri kita bukanlah kenyataan diri kita. Kalaulah diri kita bukanlah kenyataan diri kita, insan bukan kenyataan diri kita, manusia dan orang bukanlah kenyataan diri kita, lalu siapa sebenarnya diri, orang, insan, manusia itu? Siapa? Itu adalah Allah itu sendiri. Kalau udah paham, apa kata Rasul? Man arafallah fahuwallah. Nih. Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, ya, satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri, maka dialah yang Allah itu yang sebenar-benarnya. Kalau udah nyata Allah itu yang sebenar-benarnya pada diri sendiri, apa kata Nabi? Man arafallah kala lisanahu. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, keluhlah lidahnya. Kata yang tiada terkatakan, tak bisa lagi disebut, tak bisa lagi diutarakan. Kalau Bapak Ibu sudah paham namanya meja, Bapak sebut juga lagi, maka lain yang disebut, lain pula nanti yang ditunjuk. Cobalah sebut yang mana yang meja Bapak Ibu. Nih, yang ini meja. Ini mana meja nih? Ini kayu nih. Ya. Bapak Ibu udah paham namanya mic. Ditunjuk juga mic yang mana mic ini? Yang disebut mic, yang ditunjuk apa nih? Besi. Sekarang kita berada di mana nih? Di aula mana nih? Di ruangan apa namanya? Ruang apa nama Pak Adi?
Yayasannya. Ruangan yayasan yatim piatu. Sekarang Ustaz mau nanya, kalau Bapak Ibu benar-benar sudah duduk di ruangan yayasan yatim piatu dari sejak kemarin sampai sekarang, Ustaz mau nanya, yang mana yang katakan yayasan ruangan yatim piatu itu yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Yang mana coba ke situ Ustaz? Ini Ustaz nih, ini apa namanya? Di karpet nih. Itu tertunjuk tiang, tertunjuk dinding lah, tertunjuk ini. Makanya kalau sudah paham, sudah jelas, sudah terang yang namanya yayasan yatim piatu itu, jangan disebut-sebut juga, jangan ditanya-tanya juga lagi. Kalau ingin tahu juga nama yayasan yatim piatu itu, sama-sama kita keluar dari ruangan ini, tegak situ sama-sama, baru nampak dia itu. Ini bahasanya. Makna hakikat di balik itu apa makna yang sebenarnya Bapak Ibu? Lihat. Kalau Bapak Ibu sudah paham, ya, Allah itu yang bagaimana, maka cukup Bapak Ibu diam saja. Kalau Bapak Ibu sudah diam, diamnya sudah di dalam paham, pahamnya sudah di dalam kesadaran, sadarnya sudah di dalam keimanan, maka ketika itu nyatalah Allah itu. Tinggal pandang saja lagi, lihat saja lah, jangan disebut. Kalau disebut berubah wujudnya, makhluk namanya, sesuatu lagi panggilannya. Lalu bagaimana dia supaya nyata Allah itu? Jangan disebut, jangan diungkapkan, pandang sajalah, imani, udahlah tuh. Sekala yang dipandang, sekala yang didengar, sekala yang diraba, sekala yang dirasa, dia ada tuh Bapak Ibu. Tapi jangan disebut-sebut. Ini yang saya katakan, rupanya Bapak Ibu nak urang rupanya. Jangan diulang-ulang juga lagi. Yo ada orang kok, tidaklah orang mereka tuh mah. Itu maksudnya. Cukup diam, paham saja. Kalau sudah diam Bapak Ibu, udah paham Bapak Ibu, pandang sajalah lagi, yang dipandang tuh dia tuh. Dan yang memandang juga dia. Kalau disebut, berubah lagi maknanya. Manusia sebutannya, alam maksudnya, sesuatu lagi panggilannya. Lalu bagaimana supaya tidak disebut alam, makhluk dan sesuatu? Cukup diam dan pandang sajalah tuh. Itu yang dia wujud Allah tuh. Oh Allah itu kan laisa kamislihi sayun mukhalafatul lil hawadis, kan Ustaz? Iya benar. Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa. Benar tuh. Namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya kezohiran wujud dirinya. Memangnya ada rupa yang lain dan wujud yang lain selain daripada dirinya? Tidak ada. Kalau tidak ada rupa yang lain dan wujud yang lain selain daripada dirinya, maka segala bentuk dan rupa, apapun namanya, itulah namanya nyatanya wujud rupa diri Allah itu. Ketika itu diam saja lagi, jangan disebut-sebut. Kalau disebut dia bersifat, dia kembali. Ini yang usah antarkan dengan bahasa kias. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Apa maksudnya tuh? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Maksudnya, segala yang kita pandang itulah nyatanya akan rupa diri Allah. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang adalah suami, istri, anak, cucu, menantu. Yang terpandang adalah makhluk dan sesuatu. Tapi pandang Allahnya pada alam, pada sesuatu, pada suami dan istri. Rupanya suami, istri, alam dan sesuatu, itulah nyatanya akan rupa diri Allah itu. Ketika itu diam saja lagi Bapak Ibu, itu maksud Ustaz tuh. Karena mengeluarkan bahasa hakikat dengan kata-kata sulit Bapak Ibu. Ya, panik aku caranya memuka itu. Makanya mengartikan bahasa Tuhan, memahami bahasa Tuhan dengan Tuhan. Ya. Memahami bahasa Tuhan itu dengan Tuhan. Tidak bisa dengan kita. Maka ambillah iktibar, ambillah isyarat dari setiap apa yang Ustaz keluarkan ini. Diambil dengan rasa memahami, jangan dengan logika. Kalau dengan logika, apa yang paling lalai beko Bapak Ibu tuh. Capek tuh nyawa muda baru. Lah ngerti Ustaz tuh.
Capek tuanya awak masih muda waro. Cepat tuanya. Maka jangan dipertua-tua diri Bapak Ibu. Bapak Ibu akan tua juga tuh. Jangan dituakan diri itu. Jangan dituakan diri. Ya. Jadi banyak tumbuh uban di kepala nanti itu. Itu maknanya apa? Jalani aja lah. Nikmati. Itu bahasa Ustadz tuh. Ya, begitu Bapak Ibu mengenalnya. Kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah, maka udah ada ruhnya dari setiap sholat yang kita lakukan itu. Udah ada nyawanya tuh. Nyawa dari setiap ibadah, ruh setiap ibadah itu adalah pengenalan diri kepada Allah. Itu maksud yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Ustaz tanya lagi, sudah lihat Allah atau belum? Sudah berapa kali Bapak Ibu lihat Allah? Melihat Allah jangan berkali-kali. Melihat Allah cukup sekali sampai mati. Melihat Allah itu hanya sekali seumur hidup. Melihat Allah hanya sekali sampai dunia ini runtuh. Melihat Allah itu sekali sampai akhirat. Kenapa melihat Allah itu hanya sekali saja bagi diri Bapak Ibu? Apa sebabnya? Ya itu. Apabila bertemu dua wujud, mesti mati salah satunya. Apabila bertemu dua wujud, mesti mengalah salah satunya. Ya. Makanya ketika Bapak Ibu sudah bertemu Allah, mesti mati salah satunya. Yang mati siapa? Yang mati itu Muhammad. Muhammad itu yang mana? KH. Ketika itu Bapak Ibu sudah melihat Allah sekali saja tuh, sampai seumur hidup, sampai mati itu dah. Disebabkan seumur hidup tadi itu karena orang yang sudah mengenal Allah, melihat Allah pasti mati dia. Itu yang Allah katakan. Maka kesempurnaan mati itu adalah hidup. Lihat, kesempurnaan mati itu adalah hidup. Sempurnaan tiada adalah ada. Kesempurnaan buta, kesempurnaan tuli, kesempurnaan bisu, kesempurnaan bodoh, kesempurnaan lemah, kesempurnaan papa, kehendak. Kalaulah kesempurnaan tiada adalah ada, kesempurnaan mati adalah hidup, siapa yang sebenar ada dan siapa yang sebenar hidup? Allah. Pertanyaan yang terakhir. Ini terakhir nih. Kalau Bapak sudah melihat Allah di dunia ini, kan udah lihat Allah tadi kan? Apakah Allah yang Bapak temui di barzah itu sama nak dengan Allah yang ditemui di dunia ini? Apakah Allah yang ditemui di barzah itu samakah dengan Allah yang ditemui nanti di akhirat? Kalau memang sama Allah yang ditemui di dunia, di barzah dan di akhirat, Allah yang mana maksudnya itu? Allah yang wujud pada diri sendiri. Itu nyawa yang wujud pada sendiri. Kurpura minang juru po Pak. Lihat ada kawan Ustaz mah. Ini Allah yang wujud pada diri sendiri. Ini yang memandang Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri sendiri. Jadi jangan Bapak Ibu sibuk juga mencari-cari Allah yang gaib, Allah yang nyata ini dilihat. Kenapa? Karena yang batin itu yang zohir, bukan yang zohir itu yang nyata. Tolong lagi, kalian ini tuh mantap sama halus-halus paham. Batin, zohir. Batin dengan zohir itu dua atau satu tuh? Dua atau satu? Ya. Ibu ini agak kencang suaranya. Kalaulah batin dengan zohir itu satu, antara zohir dengan batin, batin dengan yang zohir, mana yang sebenar-benar yang ada tuh? Yang batin. Alhamdulillah. Habis ini kita bubar lagi nih. Kalaulah yang sebenar-benar itu adalah batin, lalu yang zohir ini apa bagi yang batin? Kenyataan yang baru dipatrikan. Kalaulah yang zohir ini adalah kenyataan yang batin, siapa sebenarnya yang zohir ini? Itu adalah yang batin. Pertanyaannya,
Apakah yang zohir itu yang nyata atau yang batin itu kayak yang nyata? Yang batin itu yang nyata, bukan yang zohir itu yang nyata, batin itu yang nyata. Makanya disitulah dikiaskan Allah itu batin, namun batin itu nyata pada segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda. Bisa dipahami itu? Walaupun Allah itu batin, batinnya Allah itu telah zohir pada segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda. Bahwa segala bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah sebenarnya zohirnya rupa yang batin itu sebenarnya. Nah, kalau dihaluskan bahasa kiasnya makin tersembunyi maknanya. Rupanya segala yang zohir ini adalah tempat bersembunyinya yang batin. Disitulah rahasianya Allah berselindung pada yang terang. Allah berselindung pada yang terang. Kalau Bapak Ibu berselindung pada yang gelap. Kita berselindung pada yang gelap supaya tak nampak. Sekarang Allah supaya tidak nampak berselindung pada yang gelap atau berselindung pada yang terang? Allah tuh berselindung pada yang terang. Maka segala yang terang nih, segala yang wujud ini, itulah sebenarnya nyatanya diri yang batin itu. Nah, bukti Bapak Ibu paham atau tidaknya? Siapa yang tidak mampu memandang Allah yang batin pada segala yang wujud, pada segala yang zahir, pada segala yang terang, apa namanya itu Bapak Ibu? Betul sange. Tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu udah belajar bahasa Minang sudah. Tanda belajarnya kalian ngerti itu. Kopiah udah dipakai nih Bapak Ibu, kopiah. Cari-cari juga kopiah itu mana lah kopiah ini. Dia butuh sange tuh Baju lah di kanaan, lihat tuh di kanaan. Dipakai, dicari juga baju mana baju tadi? Berapa tadi baju ini tangannya, ini kaki ya ditanya juga yang mana yang kaki ini. Tuh butuh sange itu mah. Kalau udah seperti itu, pendek umur itu mah. Rumah dekat di sini nanti sampai di situ tuh Atuh tandu-tandu tuh. Itu udah nyata Bapak Ibu. Kalau udah nyata, kesimpulannya di dalam sholat. Ini kesimpulan sholat nih. Dalam bahasa syariat, ini kan kesimpulan sholat, dalam bahasa syariat kita pakai dulu. Dalam bahasa syariat, karena Allah cuma yang wujud yang ada, maka Allah lah yang memuji dirinya sendiri. Allah yang menyembah dirinya sendiri. Itu bahasa syariat tuh, karena dia cuma yang ada. Wa ani'buduni haza siratum mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Dalam bahasa torikat, karena Allah yang ada, sholat itu Allah mengingat dirinya sendiri. Dalam bahasa hakikat, Allah menyaksikan dirinya sendiri. Dalam bahasa ma'rifat, tidak ada bahasa menyembah, tidak ada bahasa mengingat, tidak ada bahasa menyaksikan. Memang dah dia Bapak Ibu. Ketika itu dia yang menikmati dirinya sendiri. Itulah sudah. Jadi Allah tuh menikmati diri sendiri dengan dirinya sendiri. Itu dia. Enggak ada fiil yang lain di sana. Pada saat itu sempurnakanlah syariat. Hadap wajah ke tempat sujud. Itu dia tuh. Ini secara sempurnanya. Hadap wajah ke tempat sujud. Bukan ke dinding tuh. Nanti silentkan HP. Baca pula silentkan HP. Ini ada wajah. Hadap dada ke kiblat. Jangan ke Israel. Ke Ka'bah tuh. Maka. Hadap hati. Sudah hadir menyaksikan Allah pada diri sendiri. Mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat, akal pikir mengontrol dan mengawasi apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai dari takbir sampai salam, dan apa yang dibaca oleh mulut dan apa pula yang didengar oleh telinga. Sedangkan rasa dan perasaan menikmati. Itulah duduknya berdiri tegak betul. Ini berdiri namanya Bapak Ibu. Berdiri nih tegak betul tuh itikot.
Ana rabbaka usolli. Yang berdiri itu aku, kata Allah. Aku Rob, aku nih yang sholat tuh. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhenti engkau hai Muhammad yang mengatakan engkau yang sholat, yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Ana rabbaka usolli. Akulah Rob tuh yang sholat itu. Ini yang berdiri, tegak betul itikad. Itu dia. Dialah yang ruku, dia yang sujud, dia yang duduk itu. Ini yang disebut namanya rukun tumaknina itu. Rukun 13. Kita sembunyi satu yang wajibnya, tumaknina. Tumaknina itu maksudnya tenangkan pikiran, tenangkan akal, tenangkan hati, tenangkan perasaan. Kalau sudah ditenangkan akal, pikir, hati, dan perasaan, maka ketika takbir dialah tuh. Ketika berucap dialah tuh. Ketika berdiri dialah tuh. Ketika ruku sujud dialah tuh. Yang tumakninah itu. Itu yang daim itu. Itulah sholat yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang tahu yang sebenar-benarnya tentang rahasia hakikat dirinya itu, dia adalah Allah Ta'ala. Kalau udah paham Bapak Ibu, hati-hati omongan nih. Ya, kalam nih Yasin. Ya, ketika Bapak Ibu ngomong, yang ngomong tuh siapa tuh? Itu si kalam. Siapa si kalam tuh? Allah. Kalau Allah tuh yang ngomong, maka kalam Allah tuh kalam kodim. Kalam kodim tuh kalam kun tuh kalam jadi. Hati-hati itu. Ada orang bawa mobil, bawa motor laju, kita bawa anak, jatuh kamu. Jatuh tuh. Hati-hati itu. Jangan mempisau nak, nanti luka nanti itu. Jangan melilinak, terbakar tuh. Karena kita udah kodimkan. Kita udah kodimkan, tinggal jadi lagi tuh. Makanya Nabi bilang, jangan kita berkata yang tidak baik pada diri maupun di luar diri. Melihat jenazah kah? Atau pada diri kita. Dia kenapa lah sebodoh kali. Memang betul bodoh tuh. Kenapa? Ini inna zoni abdi bi. Aku ini menurut saksangka hambaku saja. Kalau saksangkanya baik terhadap dirinya, baiklah tuh. Kalau saksangkanya buruk, buruk tuh. Kenapa? Karena kata-kata ini mengeluarkan kata kodim. Kata kodim itu kun tuh jadi. Inilah rahasianya Nabi katakan. Fa innal malaikatu yu'ammanuna ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kamu sebut. Kalau kita tidak bisa ngomong yang baik, apa kata Nabi? Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, kalau tidak bisa diamlah tuh. Diam itu selamat juga kita Bapak Ibu. Kalau kita berkata enggak selamat nanti dia orang. Bahaya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada lisannya itu. Memang lidah tidak bertulang, tapi luka kena lidah lebih sakit daripada luka kena sembilu. Sembilu tahu kan? Itu tuh. Mungkin itu saja Bapak Ibu, udah capek aku jadinya. Kita buka muzakarah, mudah-mudahan kajian kita sore ini bagaimana kita bisa mampu sholat kita mencegah keji dan mungkar. Kita mesti kenali sebenarnya hakikat rahasia sholat itu adalah Allah itu. Itulah sebenarnya sholat kita ada ruhnya, sholat kita ada nyawanya. Sekarang kita lanjutkan dengan diskusi dan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.